Hai developers, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan lebih banyak pemahaman mengenai pemeriksaan pajak. Sebelum lebih jauh kita membahas pada apa sih yang mendasari, kemudian jenis pemeriksaannya seperti apa, prosesnya seperti apa. Menurut saya penting kita pahami dasar pemikiran atau filosofi apa sih yang mendasari dilakukannya pemeriksaan pajak. Artinya gini, kita perlu kuat dulu di landasan fundamentalnya bahwa kita menyadari pemeriksaan itu adalah bagian dari suatu proses pengawasan, sehingga apabila kita sebagai wajib pajak dilakukan pemeriksaan, kita nggak punya pemikiran dan cenderung melawan gitu ya. Itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau kita semakin kooperatif dengan petugas memeriksa, ya kita tidak melakukan hal-hal yang menentang itu akan lebih memudahkan proses pemeriksaan. That's why penting buat kita untuk paham kenapa pemeriksaan itu harus dilakukan. Bukan masalah saya harus diperiksa, salah saya apa? Saya sudah bayar pajak loh, saya sudah lapor pajak loh, benar menurut siapa gitu. Nah ya, dan di sini kita penting pahami dulu bahwa pemahaman apakah kita sudah melakukan pembayaran pelaporan dengan benar. Nah itu yang menjadi penting buat kita, bahwa akhirnya kalau sampai pada akhirnya kita sebagai wajib pajak diperiksa, kita menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah bagian dari pengawasan regulator, dalam hal ini pemerintah ya, fiskus yang melakukan pemeriksaan. Oke, pertama-tama kita awali dengan pemeriksaan. Apa sih itu pemeriksaan? Buat apa sih pemeriksaan? Kenapa harus dilakukan pemeriksaan? Ya, pemeriksaan adalah ini bukan bahasa undang-undang, tapi bahasa yang supaya kita semua mudah paham. Ya. Pemeriksaan adalah satu proses pengujian, ya, satu proses pengujian dari apa yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam hal ini dengan keadaan yang sebenarnya apakah sudah benar. Kenapa? Karena di pelaporan pajak kita itu menyarankan pajak dilaporkan dengan benar, ya, dengan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji itu, apakah wajib pajak sudah melakukan pelaporan dan pembayaran itu dengan benar. Ya. Jadi kenapa itu dilakukan oleh si pemerintah sebagai regulator, fiskus dalam hal ini pelaksananya? Karena sistem pemungutan dan pelaporan pajak di Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak itu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri dilakukan oleh wajib pajak, bukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah yang melakukan itu namanya official assessment. Ya, official assessment, wajib pajak warga negara hanya tinggal membayar berapa sih utang pajak saya, pemerintah yang hitungin, pemerintah yang nagihin, wajib pajaknya rakyatnya tinggal bayar. Itu adalah official assessment. Tapi kalau self assessment, kita wajib pajak ngitung sendiri, kita nyetor sendiri, kita lapor sendiri, ya. Terus kalau gitu pemeriksaan buat apa? Salah satu sarana pengawasan, salah satu sarana pengawasan. Kenapa? Kalau nggak diawasin, yang namanya self assessment, siapa yang menjamin bahwa apa yang dilaporkan oleh WP, baik badan maupun perusahaan, itu sudah benar adanya? Nggak ada yang jamin, ya, sehingga si pemerintah melakukan proses pengawasan yang antara lain adalah pemeriksaan, ya. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menguji, misalnya satu badan usaha bentuknya entitas melaporkan PPh terutang. Nah, PPh terutang untuk PPh badan misalnya, PPh terutangnya itu sebesar 100 juta, gampangnya lagi saya ambil angka yang paling gampang, sebesar 100 juta. Kemudian dia punya kredit pajak 50 juta, berarti pajak kurang bayarnya adalah 50 juta. Itu gampangnya aja. Nah, fiskus dalam hal ini akan melihat apakah 50 juta yang dilakukan atas PPh kurang bayar si WP ini sudah benar, baik penghitungannya, implementasinya gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kita mau bahas masalah pemeriksaan pajak atau kita masuk ke dalam ranah pemeriksaan pajak, pahami dulu undang-undangnya. Undang-undang mengatur seperti apa, ya. Proses pemeriksaannya itu seperti apa. Kemudian itu secara teknis ya, tapi dari sisi si wajib pajak juga harus berpikir proses pemeriksaan seperti apa sih? Gimana sih caranya supaya enggak diperiksa? Mungkin enggak diperiksa, enggak juga. Enggak ada yang menjamin bahwa satu WP tidak akan diperiksa. Ya, kenapa? Karena itu sarana pengawasan. Ya, jadi kalau nanti ada satu WP yang keberatan, kok saya diperiksa, WPA diperiksa, kok WPB enggak?
ya, itu ada penilaiannya tersendiri ya. Regulator dalam hal ini Fiskus mempunyai otoritas dan mempunyai beberapa mekanisme, beberapa metode untuk menentukan apakah WPA atau WPB harus diperiksa. Ya, syarat-syaratnya keadaan-keadaan yang nanti ditentukan sendiri oleh Fiskus. Jadi tidak ada yang bisa menjamin, ya, tidak satu WP pun bisa menjamin, oh saya sudah benar lapornya, oh saya sudah benar bayarnya, saya nggak diperiksa dong. Berarti kalau misalnya saya sudah benar lapornya, saya sudah benar bayarnya, saya masih diperiksa, berarti gimana dong? Ya memang itu sudah bagian dari kewajibannya atau bagian dari tugas pemerintah, ya. Bagian dari tugasnya Fiskus untuk melakukan pemeriksaan, untuk menguji tadi, menguji apa? Menguji ketepatan lapor, ketepatan bayar, gitu ya. Kepatuhannya diuji, gitu. Ada beberapa poin nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi yang paling penting dipahami di sini adalah tidak ada undang-undang yang menjamin satu WP tidak akan diperiksa, ya. Dan tidak ada satu WP pun yang merasa tidak boleh, tidak sebaiknya tidak merasa, oh saya udah benar lapornya, oh saya udah benar bayarnya, jadi nggak perlu diperiksa dong. Belum tentu. Ada kriteria-kriteria tertentu tadi saya sudah katakan bahwa oh ini bisa diperiksa, oh ini tidak diperiksa. Itu ketentuan atau otoritas mutlaknya regulatornya Fiskus dalam hal ini. Oke, jadi yang perlu dipahami adalah masuk ke dalam ranah penanaman fundamental dulu, bahwa setiap WP itu harus siap sedia gitu loh, harus berjaga-jaga kemungkinan satu waktu dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus berdasarkan standar dan kriterianya Fiskus. Standar apa aja? Fiskus yang punya otoritas untuk itu, dan kita mempersiapkan semuanya kita. Ya, pemeriksaan apa aja? Pemeriksaannya macam-macam. Ya, pemeriksaannya bisa all tax, bisa semua jenis pajak, bisa hanya satu jenis pajak aja, PPN aja. Kemudian bisa satu jenis PPh 21 aja, 22 aja, ya, 23 aja, 29 aja. Dimungkinkan? Ya, tergantung pada kondisinya. Apakah WP tersebut masuk ke dalam kategori WP yang memiliki risiko tinggi untuk diperiksa, risiko sedang untuk diperiksa, risiko rendah untuk diperiksa. Itu dulu ya. Jadi sebelum berangkat lebih jauh, supaya kenapa? Ini menjadi penting untuk mempelajari pemeriksaan. Untuk mempelajari pemeriksaan lebih jauh, kita pahami dulu dasar pertimbangannya. Kenapa? Pemerintah punya otoritas penuh untuk melakukan pemeriksaan, sehingga apabila satu saat atau satu waktu Fiskus melakukan pemeriksaan, kita menyadari bahwa kewajiban kita sebagai wajib pajak adalah mengikuti proses pemeriksaan dimaksud. Ya. Yang diperiksa siapa aja? Yang diperiksa semua WP, baik WPOP ya, orang pribadi ataupun WP badan yayasan. Bisa nggak diperiksa? Bisa, karena yayasan masuk ke dalam kategorinya WP badan. Ya. Jadi penting banget untuk kita pahami itu dulu, ya, bahwa pemeriksaan bukan karena WP-nya salah, bukan karena WP-nya nggak benar, belum tentu, tapi untuk memastikan, ya, untuk memastikan bahwa oh ya si WPA melaporkan sudah benar, membayar menyetor sudah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dan si pemeriksaan itu mempunyai kekuatan hukum. Ya, jadi kalau seandainya WP itu diperiksa, ya yang pertama kita menyadari bahwa itu memang kekuatan otoritasnya si pemerintah, otoritasnya regulator, otoritasnya Fiskus. Ketika kita diperiksa, ya sudah, kita mengikuti proses itu, menyediakan semua keperluan data-data apa yang diperlukan, laporan apa yang diperlukan oleh pemeriksa. Tapi di sisi lain, pemeriksaan itu nanti akan memberikan kepastian hukum bagi si wajib pajak. Ya, kepastian hukumnya apa? Berupa produk dari hasil pemeriksaan tadi. Ya, jadi gini skemanya, ketika regulator melakukan pemeriksaan terhadap WP, nanti akan ada hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya apakah oh dia sudah benar, oh ternyata tidak ada kurang bayar dari pajak yang dilapor dan disetorkannya, oh ternyata masih ada kurang bayar, oh masih ada lebih bayarnya. Bisa jadi dimungkinkan hasil-hasil pemeriksaan tersebut, ya. Jadi hasil pemeriksaan menimbulkan atau memberikan dampak positif juga buat di WP, ya. Jadi wajib pajak mempunyai kepastian hukum dari hasil pemeriksaan tersebut. Oke. Kemudian kapan sih kita akan diperiksa? Nggak ada yang tahu. Tapi undang-undang menentukan pada luar sana pemeriksaan adalah 5 tahun. Jadi seandainya 1 tahun pajak 2020, maka pemeriksaan dimungkinkan dilakukan untuk 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Jadi dalam rentang waktu ini dimungkinkan terjadinya pemeriksaan.
Demikian dulu ya, jadi untuk bisa dipahami bahwa pemeriksaan menjadi penting, itu adalah tugasnya, kewajiban kita apa, dan paham apa yang akan diperiksa, kapan pemeriksaan itu bisa dilakukan, kita bisa menyiapkan diri sedini mungkin. Ya, baik WP badan maupun WP. Oke, saya rasa demikian pemahaman overall kita dulu untuk pemeriksaan pajak. Di sesi selanjutnya kita akan bahas lebih jauh. Ya, semoga bermanfaat.